Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, pelaksana sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kotong semua yang hidup hari ini pasti akan meninggal dunia. Sesungguhnya saya dan Anda, keluarga kita, siapapun itu, suatu saat cepat atau lambat kita semua akan dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergantian tahun, bulan dan hari hanya sebagai alat oleh Allah Subhanahu wa taala memindahkan kita dari ruang dan waktu. Allah pertemukan kita dengan seseorang di luar sana hanya sebagai tanda bahwa dia itu ada dan dialah yang merencanakan pertemuan itu. Dan Allah pisahkan saya dan siapapun juga sebagai tanda bahwa dialah yang berkuasa untuk mempertemukan dan memisahkan. Tapi satu hal yang pasti, yang wajib kotong semua yakini, bahwa sebelum kiamat itu datang, mungkin kita sendiri yang kembali duluan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya begini, wahai hadirin, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu Allah tegaskan, di dalam surah Al-Kahf Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sekali lagi wahai hadirin, marilah kita dengarkan dan simak baik-baik pesan Allah ini di dalam Al-Quran. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sekali lagi Allah tegaskan bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia semata. Kenapa? Karena harta tidak selamanya ada dan menempel pada kita. Tidak ada ceritanya orang masuk kamar mandi pakai perhiasan. Tidak ada ceritanya seorang ayah mewakilkan anaknya untuk salat Jumat. Masing-masing dari kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu semata-mata hanya hiasan selama kita berada di dunia ini. Saat kita lelah, kita putar televisi, kita lihat handphone, maka kelelahan itu mungkin terobati sedikit. Saat kita capek mencari nafkah di luar sana, lalu kita kembali ke rumah, kita melihat senyuman anak kecil kita yang hendak melompat kepada kita, ingin digendong, rasa lelah itu akan hilang. Tapi sementara nanti besok setelah kita bangun pagi dan pergi ke kantor, ke pasar, ke laut, ke kebun,
maka rasa capek itu kembali datang. Itulah disebut dengan zinatul hayatid dunya, hiasannya dunia. Dan dunia itu di dalam bahasa Arab diambil dari kata dana, yadnu, dunuwan, wadani'atan, sesuatu yang cepat, singkat, ringkas, lalu dia pergi. Lalu apa yang kekal yang nanti kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita lihat lanjutan dari ayat itu. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik wa khairun amala. Amal ibadah saja yang kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya amal ibadah, kata Allah, yang Allah akan panggil kita membawanya menghadapnya. Setelah kita meninggal tidak ada ceritanya. Salah satu dari kita meninggal dunia kemudian dikuburkan dengan sertifikat tanah. Tidak ada ceritanya. Seseorang yang meninggal dunia ditemani oleh pasangan hidupnya yang dia cintai, tidak ada. Tidak ada ceritanya. Seorang yang meninggal dunia kemudian dibawa dengan jabatannya sampai mati, tidak boleh jabatan itu diduduki oleh orang lain, tidak ada. Habis meninggal hari ini, besok jabatan itu kemudian dilelang, dipromosikan kepada orang lain. Setelah seorang meninggal dunia, mungkin pasangannya akan menikah lagi, lalu punya anak lagi. Setelah meninggal dunia, mungkin anak itu akan menikah, lalu punya rumah tangga yang baru. Di manakah kita hari itu? Kita sendirian di alam barzakh. Apa yang akan kita hadapi? Pertanyaan demi pertanyaan tentang wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Demi Allah, setiap salat subuh yang saya dan Anda tinggalkan pasti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Demi Allah, setiap salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya yang dengan sengaja kita tinggalkan, pasti Allah akan tanya satu persatu salat itu. Dan Allah tidak izinkan ayah, ibu, saudara kandung, istri, suami untuk membantu menjawab pertanyaan itu. Katong semua masing-masing akan dipertanyakan satu persatu atas kewajiban-kewajiban itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setegas itu Allah melakukannya? Iya, karena Allah siapkan fasilitas hidup yang sangat sempurna bagi kita. Allah muliakan kita dari hewan. Seraya berfirman, walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan manusia daripada hewan. Tidak ada ceritanya manusia disembelih di Idul Adha. Yang disembelih adalah sapi dan kerbau. Tidak ada ceritanya manusia dikorbankan untuk akikah atau yang lain-lainnya, tapi hewanlah yang dikorbankan. Kemudian Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahkan Allah sempurnakan penciptaan manusia dengan memberikan akal dan hati untuk menertibkan dan menstabilkan kehidupannya. Maka sebelum saya tutup khutbah yang singkat ini, marilah dengan khutbah pada hari Jumat kali ini, katong perhatikan katong punya diri sendiri tentang ibadah. Dari atas mimbar ini beta ajak katong semua, marilah jangan katong bercanda dengan kewajiban-kewajiban Allah. Jangan bercanda dengan salat. Jangan bercanda dengan ibadah zakat. Jangan bercanda dengan ibadah puasa wajib. Ketahuilah bahwa kalau sunnah dikerjakan itu mendapatkan pahala konsekuensinya. Tapi kalau ditinggalkan memang betul tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau konsekuensi ibadah wajib, jika dikerjakan mendapatkan pahala yang berlipat, tapi dengan sengaja ditinggalkan kita akan berdosa dan tidak bisa ditebus. Yang kedua,
Setelah kotong jaga kotong pu diri, marilah kotong jaga kotong punya anak-anak dan keluarga. Jangan hanya kita sibuk salat, tapi anak kita tidak salat. Jangan hanya kita sibuk untuk puasa, tapi anak perempuan dan istri kita meninggalkan puasa. Jangan sampai kita hanya membaca Al-Quran, lalu anak kita sibuk main game sepanjang hari. Marilah kita mengajak keluarga kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari apa? Dari seluruh tingkah laku perbuatan yang menjerumuskan kalian dan keluarga kalian di dalam neraka. Lalu apa itu neraka? Kata Allah lanjutannya, alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ketahuilah wahai hadirin yang saya cintai, malaikat penyiksa di dalam neraka itu adalah malaikat-malaikat yang keras, syidadun, keras, dan kasar, ghilazun, la ya'suna Allah ma amarahum. Jika Allah perintah untuk dipanggang, maka mereka langsung memanggang tanpa ampun. Jika Allah perintahkan mereka untuk menyiksa kita dengan digantung, maka kita langsung digantung tanpa ampun. Jika hukuman kita adalah dicelupkan ke dalam lembah api neraka yang panas, maka mereka akan melakukan itu tanpa ampun. Kenapa? Karena sifat malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, sifatnya para malaikat itu adalah tidak pernah melanggar perintah Allah, dan mereka senantiasa patuh kepada seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketong semua dan anak cucu kita orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan suatu saat nanti sebagaimana Allah mengumpulkan kita, anak istri kita di dunia dalam kebaikan dan ketaatan, mudah-mudahan suatu saat nanti kotong semua juga dikumpulkan bersama anak dan istri kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, di dalam rindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lil muslimina wal muslimati fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa shafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi warda 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sadatina wa a'immatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ورسولك نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر.